Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang materi KMB khususnya pada sistem endokrin ya. Kasus pada sistem endokrin yang banyak dijumpai pada tatanan klinik ya, yaitu ada kasus DM tipe 2 ya, dan juga gangguan pada tiroid ya, baik itu hipo maupun hipertiroid. Seperti biasanya ya pada materi sebelumnya ya, bahwasanya di dalam setiap sistem ya, yaitu membahas mulai dari pengkajian, diagnosis, kemudian intervensi, implementasi ya, dan juga evaluasi ya. Dari pertama yaitu terkait dengan diabetes mellitus ya, yaitu pengkajian, kita harus tahu apa tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu sendiri ya. Sebelum saya membahas tanda gejala ya, baiknya kita tahu apa itu diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus sendiri di sini yaitu merupakan satu kondisi ya, di mana adanya gangguan metabolik ya, yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah ya. Dengan disertai adanya gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein ya, sebagai akibat dari insufisiensi dari fungsi insulin ya, atau kalau masyarakat awam menyebutnya diabetes mellitus, yaitu penyakit kencing manis ya. Bagaimana bisa terjadi diabetes mellitus ya? Jadi pada saat kita makan ya, kemudian makanan itu akan dicerna menjadi glukosa atau gula yang diangkut menuju sel ya, untuk diolah atau dirubah menjadi suatu energi ya, agar dapat memasuki sel ya. Jadi gula atau glukosa tadi itu membutuhkan bantuan dari insulin ya. Semakin banyak gula yang masuk ke sel, maka kadar glukosa dalam darah juga akan semakin turun ya. Ini secara normalnya ya. Namun pada penderita diabetes ya, gula ini tidak bisa masuk ke sel ya, karena di mana insulin tadi yang membantu untuk masuk ke sel ini tadi kurang atau rusak ya. Akibatnya gula tidak bisa masuk ke sel dan akhirnya tertumpuk ya, dan kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi atau kondisi hiperglikemi itu sendiri. Kemudian karena akibat dari insufisiensi fungsi insulin ini ya, maka mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat tadi ya, lipid, protein, dan juga menyebabkan tingginya kadar glukosa darah ya. Kondisi insufisiensi di sini bisa disebabkan oleh gangguan atau defisiensi dari produksi insulin ya, oleh sel-sel beta Langerhans ya, atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya dari sel tubuh terhadap insulin ya. Jadi kemudian diabetes sendiri ini dibagi menjadi dua ya, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Memang yang banyak muncul pada kasus yaitu diabetes tipe 2 ya, tapi tidak ada salahnya kita belajar dua-duanya. Saya mulai dari diabetes tipe 1 ya, di mana memang diabetes tipe 1 ini merupakan DM yang jarang terjadi ya, atau sedikit populasinya dari keseluruhan populasi penderita diabetes yang kurang lebih 5-10% dari total populasi. Gangguan produksi insulin ya pada DM tipe 1 ini umumnya terjadi karena kerusakan sel-sel beta pulau Langerhans ini yang disebabkan oleh reaksi autoimun ya. Namun ada pula ya yang disebabkan oleh virus ya, seperti virus
Coxsackie, rubella, CM virus, herpes, dan sebagainya ya. Dan juga ada beberapa tipe autoantibody yang dihubungkan dengan DM tipe 2 ya. Antara lain ada IgA ya atau islet cell cytoplasmic antibodies dan juga IgSA ya atau islet cell surface antibodies dan antibodi terhadap GAD atau glutamic acid dekarboksilase. Di mana Pulau Langerhans sendiri ya, Pulau Langerhans kelenjar pankreas ini dia ini memiliki beberapa tipe sel ya. Jadi ada sel beta, sel alfa, dan juga sel gamma, di mana sel beta ini ya memproduksi insulin dan sel alfa memproduksi glukagon, sedangkan sel gamma memproduksi hormon somatostatin ya. Namun dari serangan autoimun ya secara selektif ini bisa menghancurkan sel-sel beta ya, di mana sel-sel beta tadi ya memproduksi insulin ya. Ada beberapa anggapan ya yang menyatakan bahwa tingginya titer ICCA ya atau islet cell cytoplasmic antibodies ini di dalam tubuh pasien DM tipe 2 ini justru merupakan respon terhadap kerusakan sel-sel beta yang terjadi ya. Jadi lebih merupakan akibat ya, bukan penyebab terjadinya kerusakan dari sel beta Langerhans ini ya. Kemudian kondisi destruksi autoimun dari sel beta Pulau Langerhans kelenjar pankreas ini langsung mengakibatkan defisiensi insulin ya. Defisiensi sekresi insulin inilah yang kemudian menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai dengan DM tipe 1 ya. Selain defisiensi insulin, fungsi sel alfa ya, di mana sel alfa tadi ya dia yang memproduksi glukagon ya. Jadi defisiensi insulin ini juga selain itu ada sel alfa ya pada pasien DM tipe 1 ini menjadi tidak normal ya. Pada pasien DM tipe 1 ini ditemukan sekresi glukagon yang berlebih ya oleh sel alfa. Secara normal hiperglikemia ini akan menurunkan sekresi glukagon ya. Namun pada pasien dengan DM tipe 1 ya, hal ini tidak terjadi. Jadi sekresi glukagon ini tetap tinggi ya, walaupun dalam keadaan hiperglikemia. Sehingga hal ini bisa memperburuk dari kondisi hiperglikemia ya. Salah satu manifestasi dari keadaan ini ya biasanya pasien DM tipe 1 ini bisa mengalami KAD ya, ketoasidosis diabetik ya apabila tidak mendapatkan terapi insulin. Apabila diberikan terapi somatostatin ya untuk menekan dari sekresi glukagon itu sendiri, maka akan terjadi penekanan terhadap kenaikan kadar gula dan juga badan keton ya. Selain itu pada DM tipe 1 ya masalah jangka panjangnya yaitu rusaknya kemampuan tubuh untuk mensekresi glukagon ya sebagai respon terhadap hipoglikemia ya. Sehingga bisa menyebabkan timbulnya hipoglikemia yang dapat berakibat fatal ya pada pasien dengan DM tipe 1 ya yang sedang mendapatkan terapi insulin ya. Meskipun decrease insulin ini ya atau defisiensi insulin ini merupakan suatu masalah utama pada pasien DM tipe 1 ya, namun pada pasien yang tidak terkontrol dengan baik ya, dapat terjadi penurunan kemampuan sel-sel sasaran ya untuk merespon terapi insulin yang diberikan ya. Ada beberapa mekanisme biokimia yang dapat menjelaskan ya bahwasanya defisiensi insulin ini menyebabkan
peningkatan dari, asam lemak bebas ya di dalam darah, sebagai akibat dari, lipolisis yang tak terkendali di jaringan adiposa ya. Kemudian asam lemak bebas di dalam darah ini akan menekan metabolisme glukosa di jaringan perifer seperti, di jaringan, otot rangka ya dengan, kata lain ya bahwa dia akan menurunkan penggunaan glukosa oleh tubuh. Dan itu defisiensi insulin ini juga akan menurunkan ekspresi ya dari beberapa gen yang diperlukan sel-sel sasaran untuk merespon insulin secara normal ya. Misalnya gen glukokinase di hepar ya dan juga GLUT4 ya di jaringan adiposa. Kemudian pada, pasien DM tipe 2 ya, pada pasien DM tipe 2 ini memang, paling banyak yang dijumpai ya dari populasi DM kurang lebih 90 sampai 95% ya. Umumnya memang, pada usia di atas 45 tahun, namun, sekarang sudah berkembang ya, tidak hanya pada usia lansia, juga terjadi pada usia remaja dan juga anak-anak. Populasinya juga mulai meningkat. Penyebab dari, DM tipe 2 ini, memang multifaktor ya, belum sepenuhnya terungkap dengan jelas ya, di mana ada juga faktor genetik, kemudian, lifestyle ya, seperti ada kondisi obesitas, kemudian dia tinggi lemak dan rendah serat ya, atau kurangnya aktivitas. Ini juga menjadi faktor-faktor terjadinya atau, faktor berdisposisi dari, DM itu sendiri ya. Obesitas ya atau kegemukan ini merupakan salah satu faktor predisposisi utama ya, di mana ada suatu penelitian ya bahwasanya, ada gen-gen yang bertanggung jawab terhadap, obesitas ya dengan gen-gen yang merupakan faktor, predisposisi untuk, DM tipe 2 ini ya. Memang berbeda dengan DM tipe 1 ya, pada penderita DM tipe 2 ini terutama yang berada pada tahap awal umumnya, dapat dideteksi jumlah insulin yang cukup di dalam darahnya ya, di samping kadar glukosa yang juga tinggi. Jadi awal, patofisiologis dari DM tipe 2 ini bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tapi karena, sel-sel sasaran insulin ini gagal ya, atau dia tidak mampu merespon insulin secara normal. Atau biasanya kita menyebutnya yaitu, kondisi resistensi insulin ya, di mana, eee resistensi insulin ini ya, ternyata, banyak pada pasien-pasien dengan obesitas ya, gaya hidup yang kurang gerak ya, dan juga, kondisi penuaan atau degeneratif. Di samping ada kondisi resistensi insulin ya pada pasien dengan, DM tipe 2 ini juga timbul gangguan sekresi insulin dan, produksi glukosa hepatik yang berlebih ya. Namun, ini tidak, terjadi pengrusakan sel-sel beta Langerhans secara autoimun ya, sebagaimana yang terjadi pada DM tipe 1 ini. Defisiensi fungsi insulin pada pasien DM tipe 2 ini hanya bersifat relatif ya, tidak absolut, seperti pada DM tipe 1 ya. Oleh sebab itu, penanganannya, umumnya tidak memerlukan pemberian insulin ya, biasanya dimulai dari obat, anti diabetik, oral ya. Baru memang ketika, sampai 3 kombinasi dan, HbA1c masih belum bisa terkontrol, barulah, diberikan terapi tambahan yaitu insulin. Kemudian ya, pada sel beta, kelenjar pankreas, ini mensekresi insulin ya, dalam 2 fase ya. Untuk fase yang pertama, dia sekresi insulin, segera setelah stimulus atau rangsangan glukosa yang ditandai dengan, meningkatnya kadar glukosa darah ya. Sedangkan, sekresi fase kedua ini terjadi sekitar 20 menit sesudahnya ya.
pada, awal, perkembangan dari DM tipe 2 ini ya, sel-sel beta ini menunjukkan gangguan pada sekresi insulin, fase pertama ya. Artinya di mana, sekresi insulin ini gagal mengkompensasi, kondisi resistensi insulin ya. Apabila, di fase ini ya tidak ditangani dengan baik ya pada perkembangan penyakitnya, ini bisa mengalami kerusakan sel beta pankreas yang terjadi secara progresif ya, dan seringkali akan mengakibatkan kondisi defisiensi insulin sehingga akhirnya, pasien memerlukan, terapi ya insulin atau, memerlukan insulin eksogen ya. Ya jadi ini tadi, multifaktorial ya atau faktor-faktor dari, DM tipe 2 itu sendiri ya. Jadi ada faktor resiko yang memang bisa diubah dan tidak bisa diubah ya. Untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah yaitu usia ya, tidak mungkin bisa diubah. Kemudian, kehamilan ya dengan, glukosa darah tinggi atau DM gestasional, kemudian ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan BB lahirnya, lebih dari 4 kilo ya, atau ada riwayat keluarga yang, memiliki atau pernah mengalami menderita DM ya, dan itu juga, bayi yang memiliki berat badan lahir kurang ya, dari 2,5 gram. Sedangkan faktor resiko yang bisa diubah yaitu obesitas tadi ya. Jadi di mana kondisi obesitas itu, dikatakan bahwa IMT-nya lebih dari 23 kilo ya dengan lingkar perut pada pria 90 senti dan perempuan 80 senti ya. Yang bisa diubah yaitu, dengan kita menjaga, diet ya juga lifestyle-nya kita ya, jangan sampai pada kondisi obesitas. Kemudian juga kurangnya aktivitas fisik ya, biasanya banyak orang berpendapat, ketika kita sudah bekerja kemudian mencuci, bersih-bersih rumah itu, eee, ber berpendapat bahwa itulah, sudah melakukan aktivitas fisik yang berbeda, bahwasanya aktivitas fisik itu ya olahraga sendiri ya. Jadi bukan kegiatan, mencuci, bersih-bersih rumah, ataupun kerja setiap hari itu. Kemudian, yang bisa diubah lagi yaitu, eee, kadar lipid ya. Jadi, di mana, jika terjadinya dislipidemia ya, itu dikatakan dislipidemia bahwasanya kolesterol HDL ini kurang dari 35 miligram DL dan triglyceride lebih dari 250 miligram DL ya. Jadi kita bisa, mengaturnya dengan diet, rendah lemak ya. Kemudian, riwayat penyakit jantung ya, ini, kita harus, mengontrol dengan baik ya, bahwasanya, penyakit jantung ini jangan sampai, mengalami, komplikasi yaitu di DM. Jadi memang, penyakit jantungnya harus terkontrol dengan baik. Kemudian, mengontrol, tekanan darah ya, jangan sampai pada kondisi hipertensi ya. Dikatakan, hipertensi yaitu lebih dari 140 sampai 90 dan juga, perlu mengubah, dari dietnya ya, dietnya, harus seimbang ya, kalau tidak seimbang biasanya kan tinggi gula, garam, lemak, dan juga rendah serat ya. Untuk mencegahnya yaitu kita harus, kondisi, eee, dietnya seimbang yaitu, rendah gula, rendah garam, rendah lemak, dan tinggi serat ya. Oke. Kemudian, inilah, tanda gejala ya yang harus kita tahu, eee, tanda gejala apa saja sih pada pasien dengan, DM ya. Memang banyak gejala ya pada pasien hipo dan hiperglikemia berbeda gejalanya ya. Tapi yang paling, jelas yaitu, trias dari DM itu sendiri ya, yaitu ada, kondisi, poliuri ya, ada polifagi ya, juga polidipsi. Jadi, karena adanya kerusakan sel beta pankreas ini ya,
tadi kan menyebabkan penurunan produksi insulin dan juga mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah ya. Jadi keadaan inilah yang akan menyebabkan, glukosa dalam darah ini masuk ke dalam urin ya atau glukosuria ya sehingga, terjadi diuresis, osmotik ya yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebih atau kondisi poliuria. Kemudian juga banyaknya cairan yang keluar ini menimbulkan sensasi rasa haus ya, atau polidipsi. Kemudian, glukosa yang hilang ya melalui urin ini menyebabkan, kurangnya glukosa di dalam tubuh ya, yang di mana glukosa itu tadi kan akan dirubah menjadi satu energi ya, sehingga menyebabkan, pasien DM ini, eee, merasa, mudah lapar ya atau polifagi itu sendiri. Selain itu juga, ada, gejala lain ya seperti mudah merasa lelah ya dan juga, penyembuhan luka yang lambat dan penurunan berat badan ya, secara drastis ya. Pada pasien dengan hipo dan hiperglikemia ini memiliki gejala yang berbeda ya. Pada pasien hipoglikemia, dia biasanya mengalami, keringat berlebih ya, kemudian juga pucat, kemudian, selain itu ada rasa mengantuk atau, hilangnya koordinasi ya. Sedangkan pada pasien hiperglikemi ya, biasanya, pasien bisa nyeri kepala, kemudian, eee, lemah ya, atau mengalami gangguan pada penglihatan ya, dan juga frekuensi urin yang meningkat. Selanjutnya yaitu, pengkajian di mana, tanda gejala dari hiper atau hipotiroid ya. Jadi kelenjar tiroid ya, eee, ini terletak pada leher ya, ini gambaran normalnya, ini kondisi abnormalnya ya. Jadi kelenjar tiroid ini terletak pada bagian leher ya dengan bentuk, seperti, kupu-kupu ya gambarannya dan, beratnya kurang lebih hanya beberapa gram aja. Kelenjar tiroid ini, sangat mempengaruhi setiap jaringan di tubuh yang memerlukan untuk, peningkatan aktivitas sel ya. Kelenjar tiroid ini, jika dia tidak berfungsi dengan baik ya, dalam tubuh, ini bisa mengakibatkan perubahan berat badan ya, baik naik maupun, turun ya. Jadi, dilihat dulu dia hiper atau hipo ya. Kemudian juga adanya perubahan detak jantung seperti berdebar-debar ya, kemudian juga, eee, kepekaan tubuh terhadap suhu ya, baik itu suhu dingin maupun suhu panas ya. Dan juga, koordinasi motorik dan bahkan mengganggu, fertilitas ya. Di mana kelenjar tiroid ini berfungsi untuk memproduksi 2 macam hormon ya, yaitu ada hormon T3 atau, triiodothyronin ya, dan juga tiroksin hormon atau T4 ya. Kedua hormon tiroid ini ya disekresikan ke dalam tubuh oleh tiroid ini ya, melalui konversi yodium. Setelah hormon, T3 dan T4 ini dilepaskan ke dalam aliran darah, ini keduanya dikirim ke sel-sel yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan metabolisme tubuh ya. Jadi kemudian kelenjar tiroid ini ya, eee, dia berfungsi normal akan menghasilkan, kurang lebih 80% T4 ya dan, 20% T3 ya. Terkadang ya terjadi, kondisi di mana, tingkat hormon tiroid ini juga bisa mengalami kondisi, turun atau terlalu rendah ya. Maka, akan terjadi kelenjar, pituitari ini akan melepaskan apa yang, itu disebut, TSH ya atau thyroid stimulating hormone, di mana TSH ini dia akan mendorong, tiroid untuk memproduksi dan mengeluarkan lebih banyak hormon. Setelah si tiroid ini memproduksi lebih banyak hormon ya,
kelenjar pituitari yang akan menghasilkan produksi TSH ini. Kelenjar pituitari dan tiroid ini prosesnya selalu bekerja sama ya untuk menjaga kondisi hormon selalu seimbang dalam tubuh. Namun apabila seseorang ya ada gangguan tiroid di mana hormon diproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit ya, maka pelepasan dari TSH ini akan mengiritasi kelenjar tiroid ya dan menyebabkan gondok ya atau kondisi di mana tiroid membesar atau hipertiroid ya. Jadi hipertiroid sendiri ini terjadi ketika hormon tiroid itu terlalu banyak dilepaskan ke dalam tubuh ya hingga menyebabkan proses metabolisme tubuh terlalu cepat ya. Jadi hipertiroid ini banyak ya kan penyebabnya ya dan gejala-gejala yang terjadi pada dasarnya sama ya seperti ada kondisi anoreksia, kemudian kehilangan berat badan secara drastis, kondisi takikardi, tremor, dan juga interaksi terhadap panas ya. Sedangkan kalau pada hipo ini kondisinya kebalikan dari kondisi hipertiroid ya. Untuk hipotiroid di sini yaitu di mana kelenjar tiroid yang dihasilkan dalam tubuh itu baik T3 maupun T4 kurang dari yang diperlukan tubuh dan seringkali sulit untuk didiagnosis ketika di stadium awal ya. Gejala-gejalanya ya ditandai dengan metabolisme yang melambat ya, kemudian penambahan berat badan ya, kebalikan dari hipertiroid, kemudian intoleransi terhadap dingin ya, kemudian juga ada nyeri sendi, otot, kelemahan ya, kehilangan memori, atau kulit kering, pucat ya, dan masih banyak gejala lainnya ya. Seperti ini ya. Jadi tanda gejala lainnya yaitu pada masalah pendengaran ya, kalau pada pasien hipotiroid ini biasanya telinganya berdenging ya. Kemudian juga kalau ada pasien hipertiroid ya, ada masalah pada gangguan jantung ya, pasien merasa berdebar-debar ya. Untuk hipotiroid ya ada masalah juga pada siklus menstruasi ya. Ini menyebabkan perubahan siklus dari menstruasi ya. Sedangkan pada sistem pencernaan juga pada pasien hipotiroid di sini biasanya pasien mengalami sembelit, iritasi usus dan juga kembung ya. Sedangkan pasien hipertiroid ini sering buang air besar. Untuk kondisi otot dan sendi ya pasien dengan hipotiroid biasanya kaku sendi ya dan kram otot dan juga kelemahan. Sedangkan pasien dengan hipertiroid biasanya mengalami nyeri, sakit dan lemah pada otot ya. Karena itu yang paling nampak ya yaitu suhu ya, dimana kalau pasien dengan hiper dia di sini yaitu merasa kedinginan ya saat orang yang normal merasa kondisinya hangat ya. Sedangkan pasien dengan tadi hipo ya, sorry. Kemudian untuk hipertiroid di mana pasiennya ini terlalu sensitif ya terhadap panas sehingga merasa hangat ya atau tampak merah. Ya, selain itu pada pasien dengan gangguan endokrin ya bisa juga mereka mengalami perubahan proses pikir ya dan bingung atau juga mungkin ditemui pada kasus sistem endokrin ya seperti pada pasien dengan hipotiroid ya bisa mengalami gangguan memori ya, kemudian kondisi bingung ya, dan itu juga pada pengkajian ya adanya perubahan pada hasil laboratorium ya. Jadi ada perubahan pada kadar hormon T3 dan T4 ya. Ini yaitu biasanya pada kasus-kasus hipertiroid dan juga hipotiroid ya. Jadi kalau pada hipertiroid biasanya T3 dan T4-nya ini tinggi sedangkan TSH-nya rendah. Kalau hipotiroid ya T3 dan T4-nya ini rendah sedangkan TSH-nya tinggi. Jadi kebalikannya ya. Dan itu juga adanya perubahan pada glukosa darah ya. Kadar glukosa darah yang abnormal ya. Ketika dilakukan pemeriksaan GDP ya, glukosa darah puasa,
eee, melebihi dari 80 sampai 110 ya. Jadi, kondisinya abnormal atau, kondisi buruknya, bisa lebih dari 126 miligram Dl ya. Selain itu juga, ada perubahan pada analisa gas darah ya, di mana, eee, biasanya pasien dengan gangguan endokrin ini, terkait dengan, kondisi asidosis metabolik ya, yaitu nanti akan ada perubahan pada pH dan juga karbonatnya ya, dan itu juga hasil tes urin ya selama 24 jam. Kemudian diagnosis, keperawatan ya, bagaimana, kita mendiagnosis masalah endokrin ya. Jadi yang, sering muncul pada, kasus endokrin yaitu diagnosis, ketidakstabilan kadar glukosa darah, hipovolemi, defisit nutrisi, kerusakan stabilitas kulit atau jaringan ya. Jadi, pada, diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah ya, di mana di sini terjadi perubahan ya, yang variasi, kadar glukosa darah baik itu naik maupun turun ya, dari rentang normal. Kemudian, sedangkan pada hipovolemia ya, yaitu, cairan intravaskular, interstisial ya, intraseluler ini mengalami, penurunan ya. Kemudian, pada defisit nutrisi yaitu di mana ketidakcukupan ya atau, kurangnya asupan nutrisi dari kebutuhan tubuh ya, dan juga kerusakan integritas kulit dan jaringan ya. Untuk, kerusakan integritas kulit dan jaringan ini yaitu kerusakan kulit yaitu pada dermis dan epidermis, sedangkan, jaringan yaitu pada membran mukosa, otot, tendon, ligamen, dan juga tulang ya. Jadi memang, 4 diagnosis ini yang sering muncul pada, gangguan, sistem endokrin. Dalam diagnosis kita harus tahu ya, tanda gejala mayor yang ada di STKI ya, yang membedakan apa saja ya. Jadi untuk ketidakstabilan glukosa darah dibagi menjadi 2 ya, ada kondisi hipo dan juga hiperglikemi. Bedanya ketika hipoglikemi yaitu pasiennya biasanya mengantuk, pusing ya, kemudian adanya gangguan koordinasi dan juga yang paling jelas adanya penurunan, kadar glukosa darah ya, maupun kadar glukosa dalam urin. Sedangkan pada kondisi hiperglikemia di mana pasien merasa lelah atau lesu ya, dan juga adanya peningkatan kadar glukosa darah maupun urinnya. Sedangkan diagnosis hipovolemia di mana penurunan dari cairan ya, biasanya tanda gejala mayornya yaitu ada nadi yang meningkat, kemudian nadi yang teraba lemah ya, penurunan tekanan darah, dan juga tekanan nadi yang menyempit. Selain itu ya kondisi hipovolemia karena kan, kurangnya cairan tadi, biasanya turgor kulit akan menurun ya, kemudian membran mukosa kering, volume urin ya yang turun dan juga, peningkatan dari hematokrit. Dan itu, juga, biasanya pasien mengeluh, lemah atau haus ya. Sedangkan defisit nutrisi yang paling jelas yaitu adanya penurunan berat badan minimal 10% di bawah rentang ideal ya. Jadi kalau ada kasusnya masih mengatakan nafsu makan, menurun, kemudian, porsi yang dihabiskan seperempat porsi, 3 kali seperempat porsi ya, atau dia misalnya hanya, mau minum susu, 3 kali ya, belum bisa dikatakan di situ defisit nutrisi ya, karena tidak ada data penurunan berat badan ya. Jadi harus ada data penurunan berat badan, minimal 10% di bawah rentang ideal ya. Selain itu juga ada, tanda lain yaitu adanya kram atau nyeri abdomen dan, merasa cepat kenyang setelah makan. Untuk kerusakan integritas kulit dan jaringan ya, ketika sudah ada data, terjadinya kerusakan baik itu di jaringan atau lapisan, maka bisa, diangkat diagnosis kerusakan integritas kulit dan juga jaringan ya. Kemudian tambahannya yaitu ada kondisi nyeri, pendarahan dan juga hematom ya. Sedangkan intervensi keperawatan di sini yaitu berdasarkan dari, kasusnya ya, dari diagnosisnya. Jadi kita, ketika menentukan apa intervensi yang tepat, kita harus, tahu dulu apa diagnosis, dari
kasus tersebut ya. Jadi pemilihan intervensinya juga akan tepat. Pada diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah ya, intervensi pada uji yaitu ada manajemen hiperglikemi dan hipoglikemi. Ini tergantung dari kondisi ya pasiennya hiper atau hipo. Kemudian kondisi diagnosis hipovolemia ya, yaitu intervensinya ada manajemen hipovolemia dan juga manajemen shock hipovolemik. Dengan pada defisit nutrisi yaitu manajemen nutrisi dan juga promosi dari berat badan ya atau peningkatan dari BB-nya. Kemudian kerusakan integritas kulit atau jaringan ya, yaitu perawatan integritas ya baik kulit atau jaringan ya, tergantung dari kerusakan kulit itu sendiri, kulit atau jaringannya yang rusak. Penata laksanaan dari DM sendiri ya, yaitu biasanya kita mengenal ada 5 pilar diabetes mellitus ya. Jadi ada edukasi diabetes ya, kemudian ada aktivitas fisik, ada pengaturan makan, minum obat atau insulin ya, monitor glukosa darah secara teratur ya. Untuk edukasi atau pendidikan kesehatan di sini ya, kita harus mengajarkan kepada pasien ya, atau meningkatkan pengetahuan pasien ya tentang apa sih itu DM ya, bagaimana sih dikatakan DM, berapa kadar glukosa darahnya. Kemudian tanda gejalanya yang khas itu apa ya, ya tadi ya ada poliuri, polidipsi, polifagi itu ya. Nah, jadi harus tahu pasiennya. Kemudian apa sih yang bisa menyebabkan DM ya, atau faktor apa saja yang menjadi penyebab DM, dan juga komplikasi yang akan terjadi ya jika kita tidak mengontrol glukosa darah dengan baik. Apa saja ada komplikasi jantung ya, kemudian BCA atau mungkin gangren ya, atau mungkin atau ginjal ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik di sini bukan berarti kita bekerja, cuci, menyapu seperti itu ya, tapi aktivitas fisik yaitu olahraga. Olahraga ini yaitu olahraga ringan ya, seperti senam kaki ya. Ini minimal 20 sampai 30 menit per hari atau bisa dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi si pasiennya itu sendiri. Jadi pasiennya misalnya mulainya bisa 10 menit per hari ya sudah, mulai dari 10 menit per hari, kemudian mulai peningkatan ya. Yang ketiga yaitu pengaturan makan ya. Jadi dalam pengaturan dietnya yaitu ada 3J ya, di mana tepat pada jadwal, jenis, dan juga jumlahnya. Jadwalnya tetap ya, jadi jadwal makannya tetap 3 kali sehari. Kemudian jenis makannya yaitu harus menghindari makanan yang tinggi gula ya, seperti sirup ya, kemudian itu ya. Untuk selain itu ya harus tinggi serat ya, dan juga buah itu ya. Jadi kalau buah bagusnya buah asli ya, bukan berarti makan buah ya, buah di jus atau ditambah dengan gula, yaitu sama saja dietnya menjadi buruk ya, karena kondisinya yaitu menjadi diet yang tinggi gula. Kemudian ya untuk yang keempat adalah pengobatan ya. Jadi pengobatan di sini pasien kita perlu mengingatkan jangan sampai mengubah dosis ya, baik itu mengurangi maupun menambah, dan juga jangan mengganti obat tanpa adanya resep dokter, dan jangan menghentikan obat ya tanpa anjuran dokter ya. Jadi bukan berarti ketika sudah turun kita tiba-tiba menghentikan pengobatan ya tanpa ada instruksi dari dokter. Kemudian yang kelima yaitu monitor glukosa darah secara teratur ya, memantau glukosa darah ini minimal 1 bulan sekali ya, atau jika sebelum 1 bulan sudah ada keluhan wajib melakukan pengecekan kadar glukosa darah. Implementasi pada diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah ya, yaitu menentukan treatment yang tepat ya. Apakah pasiennya hipo atau hiperglikemia. Jadi tergantung
pada, kondisi pasiennya ya. Kemudian memonitor, kadar glukosa darah ya, dan juga komplikasinya, di mana, komplikasinya ya, seperti infeksi kulit, neuropati perifer, sirkulasi buruk ya, terutama pada ekstremitas bawah. Selanjutnya yaitu, implementasi atau, intervensi pemberian, terapi insulin ya. Jadi terapi insulin ini memang diberikan, ketika, pemberian obat, antidiabetik itu, tidak bisa mengontrol dengan baik ya. Jadi insulin sendiri ya, yaitu kan suatu hormon yang dikeluarkan oleh sel beta Langerhans, pankreas dan bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar glukosa darah yang normal ya. Keuntungan mendasar dari pengobatan insulin ini dibandingkan obat antidiabetik oral dalam pengobatan DM, yaitu, insulin ini kan terdapat di dalam tubuh secara alamiah ya. Selain itu, pengobatan dengan insulin ini dapat diberikan sesuai dengan pola ekspresi insulin endogen. Sementara itu ya, kendalanya yaitu pemakaian dengan cara penyuntikan ya, dan juga harganya yang, relatif mahal. Tujuan dari pemberian insulin itu sendiri ya, di mana untuk mempertahankan kadar glukosa darah dalam rentang yang diharapkan ya. Indikasinya pada pemberian insulin ini yaitu biasanya pasien, dengan kondisi ketoasidosis diabetik ya, atau HONK ya, osmolar hiperglikemik non ketotik ya. Dan juga pasien DM tipe 1, DM dengan bebek kurus ya, DM dengan stres ya, DM gestasional ya, dan juga, kegagalan penggunaan OHO ya, di mana ketika, terapi insulin ini ya dimulai bila pasiennya itu tadi tidak mencapai kontrol glikemik yang diharapkan. Jadi, kadar HbA1c-nya ini lebih dari 7% ya, ketika dia sudah menggunakan, 3 obat antidiabetik ya, plus modifikasi gaya hidup ya, berupa mungkin diet, kemudian juga, stop rokok dan aktivitas fisik secara teratur. Namun, HbA1c tetap, abnormal sehingga perlu diberikan terapi insulin ya. Jenis insulin sendiri ya, jadi ada insulin basal dan juga insulin prandial ya. Jadi kalau insulin basal itu jumlah insulin eksogen per unit waktu yang diperlukan untuk mencegah, hiperglikemia puasa akibat gluconeogenesis serta mencegah ketoasidosis yang tidak terdeteksi. Sedangkan insulin, prandial di sini yaitu jumlah insulin yang dibutuhkan untuk mengkonversi bahan makanan ke dalam bentuk energi cadangan sehingga tidak terjadi hiperglikemia postprandial ya. Ini gambaran dari sediaan, insulin ya, ada, eee, ultra short acting ya, atau long acting analog ya. Kan ini, penggunaannya ya. Jadi, untuk yang kerja sangat cepat ya, ultra, rapid acting ya, atau ultra short acting ya seperti, Novorapid, kemudian Homalogue, dan juga Apidra. Di sini diberikan 15 menit, sebelum makan biasanya ya. Kemudian untuk, yang short acting ya atau kerja pendek ini diberikan 30 menit sebelum makan ya. Contohnya yaitu ada Atrapid ya, dan juga Humulin S. Kemudian juga ada, kerja menengah ya, intermediate atau dengan, long acting ya, kerja panca. Kemudian juga ada, campuran ya, atau mix long and short acting ya, daripada Humulin atau Mistrat ya, ini, 1 sampai, 2 kali sehari ya. Jadi, yang bawah ini, penggunaannya kurang lebih 1 sampai 2 kali sehari, dan yang long acting analog ini ya, penggunaannya yaitu, 1 kali sehari. Saya dalam prinsip pemberian, injeksi insulin ini ya, yaitu menggunakan, subkutan ya, yaitu,
derajatnya mulai dari 45 sampai 90 derajat ya untuk penyuntikannya, dan lokasi penyuntikannya ya bisa dilakukan pada deltoid, kemudian abdomen ya, gluteus dan juga pada paha ya. Prinsip pemberian injeksi insulin sendiri ya, baik untuk insulin yang jangka panjang, jangka pendek ini harus memperhatikan prinsip 6 benar ya. Jadi, benar obatnya, pastinya dosis, rute, waktu, dan juga dokumentasi ya. Jadi harus, benar-benar tepat ya, lokasinya di mana, bagaimana cara penyuntikannya ya, berapa dosisnya itu harus, tepat ya. Kemudian untuk kondisi hipovolemia ya, implementasi yang bisa dilakukan yaitu, memonitor tanda vital dan juga status kesadaran serta, kepatenan, jalan nafas, dan juga memastikan kepatenan dari, IV akses ya untuk kepentingan dari asupan cairan dan juga pengobatan. Dan memonitor intake dan output cairan ya, ini untuk mengetahui dari balance cairan pasien. Apakah pasien mengalami, hipovolemia. Pemeriksaan CT scan juga kadang diperlukan pada, pasien dengan gangguan, sistem endokrin ya. CT scan ini, terkadang dilakukan pada pasien dengan, gangguan endokrin ya. Ini bisa menggunakan, kontras ya. Jadi ketika dalam penggunaan kontras kita harus pastikan, kondisi pasien itu adekuat ya. Evaluasi ya, yang terakhir evaluasi yaitu, untuk, kestabilan kadar glukosa darah ya. Nah, kita harus mengevaluasi kadar glukosa darahnya ya dalam rentang sesuai dengan target atau normal ya. Kemudian, monitoring ya secara terus-menerus status kardiovaskular dan juga respirasi ya, kaitannya dengan, kondisi hipovolemia tadi. Dan juga memastikan kepatenan pemberian IV ya dan juga HRT atau, hormone replacement, terapi. Dan seperti, pada sistem lainnya yaitu, ada soal-soal tentang, prinsip etika perawatan ya, jadi kita harus tahu prinsip etika perawatan, apa saja ya, sama saja di sistem yang lainnya juga ada 8 ini ya. Jadi, otonomi yaitu di mana, menghargai hak pasien ya. Kemudian beneficient ya, ini berbuat baik. Kemudian, justice yaitu adil ya, bersikap adil. Kemudian non-maleficient yaitu tidak, merugikan, pasien ya. Veracity ya, berbuat baik ya, atau berkata jujur ya. Kemudian fidelity yaitu menepati janji, dan, confidentiality yaitu, menjaga kerahasiaan pasien ya. Jadi tidak memberitahukan, kondisi pasien pada, orang yang tidak menjadi, tanggung jawabnya pasien ya, atau, pada temannya atau atau di luar keluarganya. Kemudian accountability yaitu melakukan, pelayanan sesuai dengan standar, prosedur ya atau SPO. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan terkait, materi KMB tentang sistem endokrin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.